semua digital hari ini masuk dan mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Pak Nusundahim. Pada hari ini kita akan mendengarkan informasi terkait dengan ujian kinerja UKIN. Adalah kegiatan akhir yang dilakukan oleh pihak penyelenggara PPG, yaitu Yain Curup, Prodi PPG Yain Curup. Dan UKIN ini juga menentukan Bapak Ibu bisa mengikuti ujian pengetahuan atau UP. Nah, artinya memang secara terpisah UKIN dan UP itu adalah sesuatu yang berbeda. Namun ada keterkaitan di antara keduanya. Apa maksudnya? Karena ujian kinerja ini ingin memperlihatkan kompetensi Bapak Ibu, baik kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi yang lain dalam proses pembelajaran yang telah Bapak Ibu terima, baik secara teoritis maupun secara praktis dalam proses pembelajaran di PPG Batch 3 ini. Jadi di sini kita dosen yang ditugaskan untuk menguji UKIN, menguji ujian kinerja ini akan melihat sejauh mana kemampuan serapan informasi yang diterima oleh Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Tapi saya berharap juga nanti para dosen mohon nanti dihimbau untuk kalau bisa semua UKIN ini saya berharap diluluskan semua. Karena nanti ketika UKIN tidak lulus, bagaimana akan mengikuti UP. Jadi saya berharap nanti Pak Mirzondahiri memberikan penjelasan yang konkret, yang jelas kepada para mahasiswa agar mahasiswa dapat mengikuti UKIN semaksimal mungkin. Barangkali itu dari saya. Saya mohon maaf. Ini ada kegiatan HAP Kemenak, masih kami melanjutkan kegiatan lomba di HAP Kemenak di Yain Curup. Maka untuk itu mari kita buka kegiatan yang dipelopori oleh Pak Mirzondahiri sebagai bagian dari upaya yang dilakukan oleh Prodi PPG agar mahasiswa dapat lulus secara maksimal di Batch 3 ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor Yain Curup yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan langsung kepada Bapak Mirzondahiri MAPD yang akan memandu kegiatan refreshment pada Bapak. Waktu yang tepat kami persilakan. Baik, kami unmute semua ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah atas segala karunia yang diberikan kita semua, kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir pada refreshment persiapan ujian kinerja mahasiswa PPG Batch 3 Yain Curup. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Rektor Yain Curup, Profesor Dr. Edi Warsah MPDI. Ini beliau sedang memantau langsung kegiatan Hari Amal Bakti Kemenak, tapi menyempatkan hadir pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Kemudian Ibu Jenny Francisca MPD selaku sekretaris dan Ibu Destriani selaku pengelola PPG, dan Bapak Ibu teman-teman mahasiswa PPG Batch 3 Yain Curup tahun 2022-2023. Bapak sekalian yang kami hormati, ini adalah satu step yang penting
harus terlewati oleh Bapak Ibu. Jadi saya tekankan dulu, ini adalah step penting. Jadi jangan sampai ini tidak bisa terlewati dengan baik, karena saya lihat memang ternyata setiap selalu saja ada yang tidak lulus. Meskipun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu, tapi ketika tidak terpenuhinya dokumen-dokumen yang diharapkan, maka kami pun tidak bisa membantu apa-apa. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen. Ya. Terkait dengan UKIN atau ujian kinerja mahasiswa PPG IAIN Curug. Di UKIN ini ada 2 hal penting. Sebenarnya ada 3, nanti kita lihat. Ada 3 hal penting yang harus terdokumentasi dan terupload oleh Bapak Ibu. Ini siapa yang share screen? Malah share screen juga. Sebentar. Ibu Kartika. Maaf Pak, suaranya nggak ada Pak. Sorry, tidak terlihat tadi. Jadi dari tadi memang tidak ada suara sama sekali saya, berarti ya? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Setelah ngomong share screen tadi nggak ada. Oke, baik. Jadi dari mohon dinonaktifkan Bapak Ibu yang tidak perlu berbicara dulu supaya ini bisa terdengar dengan baik. Yang sampai nanti Bapak Ibu tidak memahami dengan baik, kemudian tidak memenuhi persyaratan secara baik dalam proses ujian kinerja ini. Jadi ada 3 aspek yang perlu Bapak Ibu nanti upload, dokumentasikan pada ujian kinerja mahasiswa PPG. Yang pertama adalah portofolio. Portofolio ini seberapa lama adalah sebanyak 3 tahun. Kemudian RPP, dan yang ketiga adalah praktiknya, video praktiknya. Jadi ini sebenarnya hampir mirip dengan bagian dari RPP dan praktiknya ini sama dengan proses PPL. Kemudian portofolio hampir mirip dengan RPL. Gitu. Mari kita lihat jadwal ya. Ini penting sekali. Besok adalah jadwal Bapak Ibu daftar ulang. Jadi nanti tolong disediakan waktu dan kami harap upayakan besok pun diselesaikan. Jangan ada yang menunggu lusa atau sampai tanggal 7. Kita nggak tahu besoknya bisa jadi mati lampu atau apa. Dan itu bisa jadi tidak diperpanjang. Bapak Ibu tidak bisa mendaftar berarti otomatis tidak lulus. Jadi tolong ditekankan betul di tanggal 5 itu Bapak Ibu selesaikan daftar ulang. Jangan ditunda. Gitu. Usahakan semaksimal mungkin. Kemudian di tanggal 9 berarti Bapak Ibu sudah mulai mengisi ini hari Senin ya. Hari Senin Bapak Ibu sudah mulai mengisi portofolio. Nanti kita lihat yang portofolio itu apa saja isinya. Ini Senin sampai tanggal 11. 11 itu sampai Rabu. Senin sampai Rabu. Nah, ini harus diperhatikan betul. Nah,
sekali lagi, usahakan waktunya di hari pertama. Karena kita nggak tahu nanti Bapak Ibu ada halangan atau ada trouble jaringan. Karena kita tidak bisa nanti ada toleransi pada orang yang mengalami kendala tertentu yang sifatnya lokal. Misalnya nih, Pak, mati lampu Pak, ini sering nih. Ini mahasiswa batch 3 ini sering banget alasannya mati lampu. Jaringan gitu. Meskipun real, tetapi di sini tidak ada kata maaf, tetap saja Bapak Ibu tidak lulus kalau tidak terupload. Nanti kita lihat ada 4 poin yang merupakan hal wajib, tidak boleh kosong. Jadi di hari Senin, harapan saya di hari Senin itu sudah diselesaikan. Jadi usahakan di hari pertama, setiap ada rentan waktu, usahakan diselesaikan di hari pertama. Gitu. Kemudian baru Bapak Ibu melakukan praktik editing dan upload ke YouTube. Itu nanti di tanggal 12 sampai tanggal 14. Lagi-lagi kami berharap Bapak Ibu melaksanakannya, ini di hari Kamis ya, di hari Kamis juga. Jadi jangan sampai di hari Jumat, tunda Jumat saja, besok saja, atau Sabtu malam gitu. Jangan. Lakukan di hari yang sama, di hari Kamis. Jadi praktiknya, bahkan kemarin sebenarnya saya sudah menyebutkan supaya Bapak Ibu sudah melakukan praktik. Jadi nanti ketika Bapak Ibu didaftar ulang di hari Kamis, ini nanti Bapak Ibu akan dapat kartu ujian. Jadi kartu ujianlah yang Bapak Ibu harus tunjukkan pada video pelaksanaan pembelajaran, pada video praktik. Ya. Nah, nanti saya akan men-share secara teknis terkait ini. Jadi tenang saja. Kemudian Bapak Ibu baru bisa mengupload ke sistem UKM PPG. Tadi kan mengupload portofolio di Senin ya, di Senin tanggal 9. Nanti di tanggal 15 baru ini hari Minggu malah ya. Ya, memang UKM PPG ini nggak mengenal hari. Ini di hari Minggu. Bapak Ibu hari Minggu tanggal 15 itu mengupload video YouTube-nya. Ini upload link maksudnya. RPP dan video praktik. Nah, untuk ini, untuk video, kemudian dan untuk RPP terutama, usahakan nanti di double. Ya, ini menjadi catatan nih, di double. Gimana caranya? Pertama, Bapak Ibu upload PDF-nya. Lalu, Bapak Ibu upload di Google Drive, juga linknya di-upload. Kenapa? Supaya ketika ada trouble di salah satunya tetap masih bisa dibuka. Karena ini merepotkan ketika tidak bisa dibuka. Penguji nggak mau menilai, maka berarti Bapak Ibu tidak bisa lulus. Begitu saja. Oke. Oke, mohon di-mute kan Bapak Ibu supaya tidak memberi noise pada acara kita ini. Kemudian nanti di tanggal 18 sampai tanggal 23 adalah masa penilaian. Di masa ini, di tanggal 18 sampai 22 ini, kami berharap Bapak Ibu tetap standby. Ketika ada trouble, kami harap Bapak Ibu segera menanggapi apa yang perlu ditanggapi ketika kami mention di grup. Lagi-lagi, profil WA kami harapkan Bapak Ibu benar-benar nama lengkap masing-masing. Supaya mudah kami melakukan mention. Misalnya nih, ada link RPP-nya kah atau videonya tidak terbuka, tidak bisa dibuka, maka kami akan mention di grup untuk mencari solusi. Supaya si Bapak Ibu bisa mengontak kami terkait dengan problem
yang terjadi. Oke, itu terkait dengan jadwal ya. Ini menjadi catatan penting, mohon ini menjadi highlight, dan bila perlu, kalau saya selalu buatkan notif di handphone saya, jadwal-jadwal. Ini silakan diberikan notif di kalender handphone masing-masing, supaya Bapak Ibu tidak terlupakan tanggal-tanggal ini ya. Oke, baik. Kita lihat ke UKIN dulu, ke portofolio. Sebentar. Portofolio ya. Nah, portofolio diharapkan karya 3 tahun sebelum PPG. Tetapi kami memberikan kebijaksanaan dengan membolehkan karya yang dibuat semasa PPG, gitu ya. Jadi itu kebijakan lokal. Jadi nggak perlu dikoar-koarkan keluar, karena itu kebijakan lokal. Kemarin pernah ketika kita pinjam atau kita meminta meng-hire penguji dari luar, dari Batu Sangkar waktu itu saya ingat, pernah beliau menanyakan kepada saya, kenapa IAIN Curug membolehkan karya masuk PG yang berada di masa studi. Maka kami menjelaskan bahwa ini adalah kebijakan lokal yang sebenarnya sudah kami konfirmasi kepada panitia nasional, sehingga boleh-boleh saja. Oke, baik. Ini untuk komponen portofolio. Ada 5, bukan, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poin. Mari kita lihat. Yang pertama adalah melaksanakan penelitian dan pengabdian. Penelitian dan publikasi. Jadi ada laporan penelitiannya atau artikel ilmiah yang kemarin Bapak Ibu terbitkan. Kemudian ada tulisan ilmiah populer, boleh, tentu dengan nilai tersendiri ya. Ini harus wajib ada. Yang berwarna biru dimulai dari melaksanakan penelitian sampai ke menghasilkan karya inovasi, itu wajib. Bapak Ibu ya. Wajib. Jadi kalau ada salah satunya tidak ada, maka Bapak Ibu pasti tidak lulus. Gitu. Jadi jangan sampai tidak ada. Meskipun hanya satu. Jadi di bagian ini juga wajib satu ya. Kemudian melakukan refleksi diri. Ini refleksi diri ini bukan ketika kita capek-capek, kemudian kita melakukan refleksi dengan tukang urut. Ini refleksi lain sebagai seorang guru. Jadi ketika Bapak Ibu sudah bertahun-tahun melaksanakan proses pembelajaran, maka sudah selayaknya Bapak Ibu melakukan pengembangan dan evaluasi. Itulah yang dimaksud dengan refleksi diri. Isinya apa? Pertama, pengembangan diri, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang berikutnya adalah pelaksanaan penelitian, kemudian pengembangan karya inovasi. Jadi, ini seolah Bapak Ibu menceritakan, ini bentuknya deskriptif ya. Silakan mulai hari ini dibuat. Jadi, ini deskripsi, penjelasan dari Bapak Ibu terkait dengan pengembangan diri, pelaksanaan penelitian, dan pengembangan yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah mencari informasi. Ini bukan terkait dengan informasi untuk diet, gitu kan, untuk menurunkan berat badan.
Jadi ini informasi terkait dengan pengembangan kompetensi, termasuk bisa seminar, lokakarya, pendidikan, dan seterusnya, konferensi misalnya, yang Bapak Ibu ikuti, baik tingkat internasional sampai ke tingkat sekolah sekalipun, yang ada sertifikatnya atau yang ada SK-nya, silahkan diupload. Yang keempat adalah menghasilkan karya inovasi, termasuk misalnya modul, buku, karya olahraga, karya seni, media pembelajaran, baik berupa video misalnya. Bagaimana dengan karya seni? Nah, berarti dipoto dan seterusnya. Ini 4 hal ini adalah wajib. Ya, saya tekankan lagi ya, wajib. Jadi kalau ada salah satu yang tidak terupload, mohon maaf, berarti Bapak Ibu harus mengulang UKIN-nya. Kemudian yang berikutnya adalah prestasi. Ini boleh ada, boleh tidak. Tapi ada, itu jelas sangat membantu memperbesar nilai Bapak. Prestasi ini boleh kompetisi yang diikuti internasional sampai ke tingkat RT RW. Yang ada sertifikat SK-nya. Kemudian pengabdian juga demikian. Internasional sampai ke tingkat RT RW, termasuk tingkat sekolah, boleh diupload sebagai portofolio dari Bapak Ibu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dari komponen ini? Saya, Pak. Oke, dengan siap. Sebentar. Oke. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Mirzan telah menyampaikan penjelasan mengenai komponen portofolio. Jadi yang di sini kami tanyakan, yang 4 komponen ini masih bingung bentuknya seperti apa, seperti itu Pak. Yang 1, 2, 3, 4, seperti laporan penelitian. Apakah yang PTK kami yang kemarin buat dari PPL 1, 2, 3 menghasilkan itu boleh dimasukkan? Atau yang kemarin waktu kita buat artikel yang sudah masuk jurnal itu boleh dimasukkan? Nah, kemudian masalah untuk RPP, itu pembuatan RPP apakah sama juga dengan PPL kemarin atau RPP yang terbaru, seperti itu Pak. Jadi bentuk, sejenis bentuk yang kami upload itu seperti apa gitu, nah setiap komponen tadi itu. Karena masih gambaran secara bahasa ilmiahnya, nah maksudnya itu bentuk yang perlu kami di-upload itu seperti apa. Nah, jadi itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Budi, terima kasih. Ini pertama saya jelaskan satu ya. Melaksanakan penelitian dan publikasi. Ini jelas artikelnya. Artikel kemarin yang Bapak, kalau misalnya Bapak Ibu mengupload ke yang punyanya YIN Curup, misalnya di sekolah ataupun di GUAU, itu adalah bagian dari penelitian. Artikel yang sudah terpublish ya. Gitu. Termasuk misalnya opini yang disampaikan melalui media massa. Poin tertingginya berada di artikel. Jadi makanya kami mengharapkan kemarin Bapak Ibu membuat artikel. Meskipun ada kemarin yang terakhir, kemarin banget itu masih ada yang ngirim ke saya. Sayangnya sudah ditolak oleh kemudian refleksi ini bentuknya narasi. Narasi itu maksudnya Bapak Ibu silakan untuk tuliskan. Paling tidak berarti 6, karena 3 tahun kan, setiap semester 1. Jadi dimulai dari pengembangan diri, apa yang Bapak Ibu lakukan di semester, misalnya semester 1 2021, pengembangan diri apa, termasuk evaluasi seperti apa, kemudian pelaksanaan penelitian yang Bapak Ibu lakukan seperti apa, kemudian pengembangannya apa, dari hasil proses pembelajaran, evaluasi, dan pelaksanaan penelitian itu. Dibuat dalam bentuk narasi, penjelasan maksudnya. Ya. Yang ketiga, mencari informasi. Itu bentuknya bisa SK tadi,
atau bisa sertifikat. Ya, sertifikat seminar, webinar, konferensi, loka karya, dan seterusnya. Kemudian menghasilkan karya inovasi. Ini bisa bentuknya buku, modul, diktat, karya seni, video pembelajaran misalnya, yang terpublikasi, gitu ya. Jadi itu termasuk karya inovasi. Kemudian prestasi, juga SK atau sertifikatnya. Baik kompetensi tingkat internasional sampai ke tingkat RT RW. Boleh Bapak Ibu upload di sana. Biarkan saja nanti penguji yang menseleksi mana yang layak dinilai, mana yang tidak. Kemudian pengabdian juga sama. SK atau sertifikat kegiatan-kegiatan pengabdian. Misalnya Bapak Ibu jadi ketua RT, jadi panitia ulang tahun di sekolah, misalnya bukan ulang tahun anak-anak ya, tapi ulang tahun sekolah, misalnya kan? Jelas. Ya, jadi itu menjadi bagian dari portofolio. Cukup jelas ya? Berarti yang artikel itu boleh yang kemarin kita masukkan Pak ya, yang diupload itu? Iya, memang itulah peruntukannya. Oh, ya Pak. Dikira tadi buat baru lagi, seperti itu kan bertugas kemarin, seperti itu. Jadi bingung tadi situ. Tidak, memang itu dibuat untuk ujian kinerja. Izin Pak. Izin Pak. Izin bertanya Ya, Pak. silakan Ibu Sri. Izin sampai. Ya, silakan Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak, Waalaikumsalam. RPP-nya itu yang diupload berapa RPP, Pak? Oke, RPP-nya 1. Oke, bentuknya tadi juga ditanya ya. Bentuknya buat sebagaimana yang dibuat kita di PPL. Jadi yang bentuknya lengkap. Ini saya pastikan, mohon yang lengkap. Ini masih ada yang ngaco nih. Sudah PPL dari mulai kita prakarya sampai PPL masih juga ngaco. Saya sampaikan ngaco nih, karena masih juga ada yang mulai dari tujuan. Padahal kan jelas mulai dari identitas, KI, KD, indikator, tujuan, media sampai ke evaluasi, kemudian dilampirkan LKPD atau instrumen evaluasinya, termasuk pengembangan pembelajaran, materi pelajaran. Itu harus dilampirkan. Jadi 13 aspek, mohon betul-betul dipastikan ada. Nanti jangan sampai nanti Bapak Ibu kecewa, sudah upload lengkap, tapi ternyata tidak lulus juga. Pak, itu Ibu tidak memenuhi persyaratan yang dia, karena setiap RT nanti ada komponen yang harus dinilai oleh dosen. KIKD-nya sesuai tidak, kemudian host atau tidak, dan seterusnya. Itu harus ada. Nah, ketika Bapak Ibu tidak ada, indikatornya tidak ada, misalnya KIKD-nya tidak ada, ya otomatis berarti tidak bisa dinilai atau dikasih nilainya rendah. Nilainya 1 karena sampai 10 atau 1 berarti nanti poin saya menutupi nilai yang sebelumnya sudah dikasih rendah oleh guru. Jadi begitu. Pak, tanya lagi Pak. Oke, jelas ya. Satu tema aja atau persup ya Pak? RPP-nya itu? RPP itu 1 kali pertemuan. Oh iya, iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, 1 kali pertemuan. Oke? Pak izin lagi. Kalau enggak kita lanjutkan. Tanya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak, masalah artikel tadi yang kemarin kan masuk ke ini gitu, melihat Mohon maaf, suara Ibu noise tidak terdengar dengan jelas. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti kalau misalnya suasana di tempat Ibu bising, boleh di-chat saja. Nanti kita baca saja di ya. Mau tanya Pak. Oke, kamu nanya. Mau nanya Pak, izin Pak. Saya nanya Pak. Mau nanya Pak.
Kamu nanya. Mau nanya, Pak. Oke, silakan Ibu. Saya mau nanya, Pak. Mau nanya, Ya. Pak. Iya, silakan. Pak. Pak, Pak. Soalnya berisik banget nih kayaknya. Yang Ibu Stilpi mungkin ini. Oke, saya mute-kan nih. Masih juga. Siapa lagi nih? Bu Lilis. Yang belum bertanya mungkin boleh di-mute-kan dulu ya. Saya Pak izin Pak nanya Pak. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau bertanya masalah artikel atau jurnal kemarin yang sudah dikirim ke IAIN Curup, itu bagaimana melihat jurnalnya sudah terpublis atau belum? Oke, nanti akan saya kirimkan ke grup. Bapak Ibu bisa lihat nanti ya. Iya. Di Mbah Linknya Google. nanti bisa diakses. Cari di Mbah Google udah nongol. Termasuk nanti, iya di Google juga karena itu identifikasi oleh Google Scholar. Nah, Izin tanya Pak. Silpi, Pak. Izin Pak. Siapa lagi mau bertanya? Silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Silakan Pak Ini Heri Pak, dulu. mohon maaf Pak untuk yang poin pertama Pak, melaksanakan penelitian dan publikasi Pak ya. Jadi kan yang diuploadnya itu jurnal Pak ya, penelitian kita. Nah, kemarin saya sempat tanyakan dengan Bapak terkait jurnal saya yang sudah dipublikasikan pada saat S2 tahun 2019. Kata Bapak nggak apa-apa itu bisa dipakai. Nah barusan Bapak katanya ini portofolionya 3 tahun sebelum PPG. Nah itu gimana Pak kira-kira Pak? Masih tetap bisa diupload atau gimana Pak? Soalnya Bapak kemarin ngomong bisa gitu loh Pak. Iya. Saya nggak di waktunya ya. Di waktunya. Jadi memang yang diharapkan itu adalah berarti kalau di tahun 2022 ya. 2022 berarti 2019, 2021, bukan, 2019, 2020, 2021. Berarti boleh di 2019. Masih Pakai boleh saja. Pak? Nggak apa-apa ya. Oh iya ya, terima kasih Pak. Oke. Ya. Pak. Mau Saya mau bertanya, nanya, Pak Hamdani. Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Izin tanya Pak. Tentang Mau tanya, Pak. komponen portofolio yang bagian 4 itu menghasilkan karya inovasi. Itu terdiri dari beberapa jenis. Apakah itu saja atau kalau hanya terisi satu nanti bisa tidak lulus Pak? Gimana Pak? Yang poin Oke. Terisi satu sudah bisa lulus. Alhamdulillah. Ya Pak. Makasih Pak. Jadi cukup satu saja, cukup. Kalau banyak berarti semakin tinggi nilainya, begitu. Pak, izin bertanya, Saya ingin bertanya Pak. Silpi, Ya, Pak. silakan. Saya Ini Pak. siapa dulu? Ibu. Silpi, Pak. Ya, silakan Ibu Silvi. Juraya Pak. Mau tanya untuk RPP UKI nanti, boleh nggak kita gunakan RPP yang di PPL kemarin? Oke, ini sudah pernah saya sampaikan. Tidak. Kenapa? Karena itu sudah dipraktikkan. Jadi, silahkan dibuat RPP baru yang modelnya sama dengan RPP terbaik yang buat PPL. Oke, makasih Meskipun Pak. bisa jadi misalnya tidak dikritisi secara mendalam oleh dosen dan guru tamu, tetapi makanya saya perlu sampaikan bahwa RPP-nya diharapkan lengkap mulai dari identitas sampai ke lampiran evaluasi, kemudian instrumen beserta pengembangan materinya, termasuk juga perhatikan betul matching ini adalah kesesuaian antara indikator dengan KI, tujuan dengan indikator, kemudian seberapa hotnya indikator dan tujuan yang Bapak Ibu lihat, kemudian matching tidak dengan instrumen evaluasi yang Bapak Ibu buat. Jadi jangan sampai tidak matching nih, ini juga banyak terjadi menjadi catatan di misalnya di kelas yang saya ampu.
kebanyakan tidak matching tujuannya kemana, yang dievaluasi lain lagi. Misalnya nih, di indikatornya mampu, misalnya mampu membiasakan diri melaksanakan sholat 5 waktu secara baik dan benar. Nah, di evaluasinya yang dinilai adalah kerapian, kesopanan. Ini nggak nyambung. Yang dinilai apa? Semestinya yang dinilai adalah mengukur sudah terbiasa apa belum orang sholat 5 waktu tersebut siswanya. Pakai apa? Bisa jadi pakai rubrik misalnya, atau pakai evaluasi 360, atau misalnya pakai survei dengan orang tua dan seterusnya. Begitu. Oke ya. Nanti kita habis waktu kita di sini doang nih. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita boleh berdiskusi. Oke, berikutnya adalah deskripsi tadi. Terkait dengan refleksi. Jadi refleksi ini ada beberapa bagian. Pertama tadi deskripsi diri terkait dengan apa yang pernah dilakukan, penelitian, kemudian evaluasi dan seterusnya. Kemudian telah refleksi ini kalau dalam bahasa sederhana saya seolah-olah seperti evaluasi diri sendiri. Oke, ini masih berisik, saya mute dulu. Ya. Jadi seperti evaluasi diri sendiri. Bapak Ibu menjelaskan evaluasi diri sendiri, apa yang telah Bapak Ibu lakukan dalam proses pembelajaran selama 1 semester, kemudian apa hasilnya, bagaimana hasilnya, kemudian Bapak Ibu melakukan perubahan, karena dari hasil evaluasi Bapak Ibu bisa jadi misalnya kurang tercapai bagian A, bagian B, dan seterusnya, kemudian Bapak Ibu melakukan pengembangan diri, upgrade diri, untuk hal itu apa, Bapak Ibu mempelajari apa, mengikuti lokakarya apa, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan. Jadi itu intinya. Itu dijelaskan dalam bentuk narasi atau kalimat-kalimat. Itulah yang disebut dengan refleksi diri bagian poin kedua tadi. Yang ini. Lakukan refleksi diri. Kalau tidak ada, berarti Bapak Ibu tidak bisa diluluskan. Kenapa? Jadi Bapak Ibu sistemnya kalau dia sama dengan seperti LMS PPG. Jadi kalau Bapak Ibu tidak upload, tidak ada tempat menilainya. Jadi usahakan betul terupload dan dicek lagi ya, supaya nanti tidak saling menyalahkan apa penguji tidak meluluskan begitu. Oke. Oke, ini penilaian nih. Publikasi di jurnal internasional ada 3 angka kredit. Ini sebenarnya hampir mirip dengan angka kredit Bapak Ibu ketika menjadi guru. Saya mute-kan lagi nih. Masih berisik. Ya. Kemudian publikasi nasional, Sinta 1 ini, S1 ini, Sinta 1 dan Sinta 2, 2,5. Jurnal EISN dan DOI, ini 2. Nah, nanti jurnal yang terbit di IAIN Curup itu poinnya di sini. EISN dan DOI ya. Nanti jangan nggak perlu ditanya-tanya lagi, nanti pilih yang jurnal yang ada EISN-nya. Karena itu jurnalnya sudah ada EISSN-nya. EISN itu apa? Electronic International Standard System Number. Sama dengan kalau buku itu ada namanya ISBN, International Standard Books Number. Oke, kita next kan ya. Kemudian ini sudah. Ini refleksi. Nah, setiap
refleksi dengan tukang urut B, bukan, maksudnya setiap refleksi 1 semester itu poinnya 0,5. Ya. Jadi usahakan paling tidak 6 refleksi yang Bapak Ibu buat. Ya. Refleksi pengembangan diri. Baik, kemudian diklat nih. Diklat tergantung dengan jamnya. Jadi semakin lama Bapak Ibu diklatnya, itu semakin tinggi nilainya. Jadi misalnya Bapak Ibu diklat penulisan karya ilmiah selama 560 jam misalnya. Sampai terbit di Scopus jurnal internasional misalnya kan. Itu nilainya 6. Kadang ada yang fokus bukan Scopus. Oke. Ini Bu Jenny langsung tersinggung. Oke, lanjut. Ini kompetisi nih. Ini termasuk kompetisi balap karung misalnya kan. Bawa kelereng gitu di 17 Agustus. Boleh di-upload saja meskipun tidak ada nilainya. Jadi ini misalnya nih Bapak Ibu mengikuti kegiatan kompetisi pembuatan media pembelajaran kah atau apa ya yang terkait dengan profesi Bapak Ibu, termasuk nanti misalnya Bapak Ibu menjadi pendamping ya, kan kadang menjadi pendamping siswa ya. Nah itu juga menjadi bagian dari sini saja, diupload SK-nya. Kalau menjadi juara berarti diupload juga SK-nya, sertifikat. Oke, sudah clear portofolio ya. Ukin pembelajaran. Nah, ini ujian praktek nih. Ujian praktek sama seperti biasa, Bapak Ibu. Ini beda ya. Ujian, video pembelajaran dengan video praktik ya. Yang diupload di sini video praktik, bukan media. Ini ada yang menguploadnya video penjelasan gitu, itu salah. Harusnya video praktiknya. Nanti kita lihat penilaian-penilaiannya seperti apa. Oke, ini nggak perlu dijelaskan. Bapak Ibu tetap harus real teaching, betul-betul mengajar di kelas. Tidak boleh ini ada namanya imajiner yang dulu waktu pandemi sempat diisukan dibolehkan, kemudian dibatalkan lagi. Instrumen sudah nggak perlu, ini CP nggak perlu dijelaskan. Oke, saya jelaskan poin penilaiannya saja. Oke, sebenarnya ini sudah pernah dijelaskan ya. Sudah pernah dijelaskan. Sudah pernah saya share malah ya. Nah, nanti di video praktik itu ada banyak hal yang menjadi poin penilaian. Makanya kemarin tadi saya sampaikan jangan sampai ada yang kurang. Karena nanti akan mempengaruhi jumlah nilai. Dan bisa saja kalau nilai terlalu rendah itu tidak lulus. Nah, misalnya guru menampilkan wajah yang ceria. Meskipun ini subjektif, kalau Bapak Ibu merengut gitu, maka berarti poinnya bisa jadi rendah dalam proses pembelajaran. Maka kalau misalnya poinnya di sini tersenyum gitu. Pakai skincare kan? Pakai lip balm ya. Lip balm, eyeshadow gitu kan? Supaya cerah wajahnya. Sebagai seorang guru harusnya terlihat ceria gitu. Nah, ini apa ini? Oke, ini di identitas di RPP wajib ada. Oke, nah, nanti poinnya ya. Ini itu saja secara sederhana saja. Tadi misalnya wajah ceria ya.
kemudian misalnya termasuk lagi poinnya beberapa yang saya ingat, itu sebenarnya sudah pernah saya share, seberapa hotnya indikator dan tujuan pembelajaran, kemudian apakah pendekatannya TPEC, teknologi pedagogikal, kemudian level kognitifnya HOTS atau tidak, dan seterusnya. Jadi usahakan semaksimal mungkin di RPP-nya sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Ini pelaksanaan pembelajaran termasuk ajang ceria tadi. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu untuk bagian ini, untuk assessment pengujian UKIN ini. Mohon mulai hari ini Bapak Ibu siapkan segala sesuatunya, dokumen-dokumennya. Nanti tinggal upload begitu. Bila perlu dibuat folder-folder nih, folder penilaian, bukan folder penelitian dan folder penelitian berapa dokumen begitu. Kemudian bagian dari refleksi dibuat dalam bentuk Word, nanti tinggal Bapak Ibu copy paste kan? Ya. Diketik dulu gitu. Nanti ketika mengupload Bapak Ibu tinggal copy paste saja, dibuat dalam bentuk 6 Word minimal. Boleh 12, boleh. Lebih bagus. Berarti Bapak Ibu bisa membuat misalnya refleksi pengembangan diri, refleksi penelitian, kemudian refleksi pengembangan karya inovasi. Setiap semester boleh satu. Jadi 3 kali 3 berarti 9. Sudah maksimal 9. Kemudian mencari informasinya, dibuat juga foldernya, menghasilkan karya inovasi dibuat folder. Jadi nanti ketika masa penguploadan, Bapak Ibu tinggal mengupload, termasuk membuat RPP-nya. Nah, untuk video, silahkan Bapak Ibu sudah membuatnya sekarang. Ini nih, praktik editing, tapi jangan diupload dulu. Libur, Pak. Ya, silahkan dikondisikan, kan bisa dipanggil siswanya. Sekarang rata-rata masuknya kapan? Tanggal 9 ya? 9, Pak. Masuk. Kalau 17 Hari ini udah masuk, Pak. Hari ini udah Dua, masuk. Pak. Tanggal 2 kemarin udah masuk. Yang sudah masuk. Kalau di Blora sudah hari Senin kemarin, Pak. Ada yang sudah masuk, ada yang belum ya. Jadi yang sudah masuk, silahkan dibuat sekarang saja. Nggak usah nunggu besok. Dibuat rencana, Pak. Dilakukan editing. 9, Pak. Nanti tinggal setelah editing selesai nih, jangan diupload dulu. Ibu tinggal Tanggal 9 aja ya, Pak. ya sebentar ya, ingatkan dulu nih. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan praktik, diedit, nanti Bapak Ibu tunggu dulu, simpan dulu videonya, lalu dilakukan daftar ulang nanti dimulai besok, baru ditambah videonya. Video hanya memegang begini. Saya misalnya Mirzon Daheri, mahasiswa PG IAIN Curup, batch 3 tahun 2022, mengikuti ujian kinerja. Sudah cukup. Di sekolah misalnya, di sekolah SD Australia. Pak, boleh semester 1 Pak RPP-nya. Silahkan Ibu, silahkan. Meskipun itu sebenarnya agak aneh juga. Ini sudah semester 2. Saya, Pak. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Nggak jadi masalah semester 1 ya, Pak. Pakaiannya apa, Pak ya? Pakaiannya ini alma mater beserta dengan dasi kupu-kupu. Saya, Pak. Apa menanya, Pak? Namanya, Pak. 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 Waktunya, Pak. Ya, silakan. Maaf, Saya, Pak, Pak. menanya. Ini, Pak. Ya. SD saya kan belum ada listrik, Pak. Dan di situ sinyalnya susah. Bisa nggak saya numpang di SD yang ada listrik, sinyalnya mumpuni gitu, gimana, Pak? Nggak ada masalah, nggak ada listrik, Pak. Tinggal divideokan doang, kan? Iya. Penggunaan ini, Pak, Infokus, Pak, gimana, Pak? Oh, iya. Sebenarnya nggak perlu, nggak wajib penggunaan fokus itu.
nggak wajib. Tapi memang nanti akan menjadi pertanyaan karena Bapak Ibu tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Ya itu Pak. Jadi boleh saja, misalnya kalau Bapak ada kenalan di sekolah lain tetangga, boleh saja di prakteknya di sana. Ada Pak. Mana kalau Oke. Untuk editing tetap Pak ya 15 sampai 20 menit Pak ya. Betul. Ya, jangan terlalu panjang supaya nanti izin tanya Pak. pengujinya tidak ngantuk melihat Siap, videonya. Pak, Ya, silakan Ibu. oh, izin tanya Pak, ini yang untuk yang pertama kan publikasi sama yang refleksi itu boleh nggak kita misalnya pakai PTK-nya satu, gitu. Tinggal direfleksi aja, bisa nggak Pak? Gimana? Kan di yang pertama kan untuk penelitian publikasi pakai PTK yang sudah diseminarkan di sekolah. Kita refleksikan di bagian 2, boleh nggak? Atau harus beda PTK? Boleh. Oh boleh ya Pak ya? Makasih. Ya, jadi refleksi itu kan ada 3 bagian tuh. Ya. Pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan Ya. karya inovasi. Jadi nggak Oke. masalah ya Pak ya, satu PTK ya? Nggak ada Pak, tanya, masalah. Ya Pak, tanya Pak. Ya, silakan Bapak. Saya tanyakan itu tadi Pak, apa mengulang tadi karena tadi ini tadi sempat mati lampu di sini. Untuk edit punya lampu berapa lagi. Pak? Tuh, nggak kedengeran Pak. Gimana Pak? Halo. Iya, silakan diulang Pak. Yang ingin saya tanyakan untuk editing video tadi itu durasinya berapa Pak tadi Pak? Durasinya 15 sampai 20 menit. Oh, 12 menit ya Pak? Ya. Oh ya Ya. Pak. Ya, sama-sama. Baik. Masih ada Bapak Ibu? Mau tanya Pak. Silakan. Pak mau tanya PTK, RPP sama video praktik mengajarnya harus satu judul Pak. Harus apa? Satu judul, misalnya RPP-nya Asma Husna, PTK-nya Tidak. Asma Husna. Oh tidak. Tidak mesti sama. Kalau RPP sama video harus sama ya Pak? Ya, kalau RPP sama video harus matching. Saya Pak mau nanya Pak. Harus terbaru ya Pak. Mau nanya PPL. Pak, Oke, kita lanjut. RPP-nya terbaru ya? Iya, kan tadi sudah dijelaskan, Bu. Pak. Oke Pak, makasih. Saya mau nanya Pak. Oke. Pak, saya mau nanya juga Pak. Ya, lanjut Pak. Pak Hasan ya, Pak Hasan. Oh iya, saya kan ini kan tempatnya jauh gitu Pak ya. Ini lagi di Bandar Lampung. Nah, jadi kan nanti paling saya pulangnya Sabtu Pak. Terus kalau kenapa, paling Mas? lambat, ya paling lambat kapan untuk mana RPP-nya masuknya itu? Paling saya Ini bisa jadwalnya, Pak. ininya, Jadwalnya ini nih. Nggak ada toleransi nih. Kalau Bapak telat berarti Bapak nggak bisa. Oh, iya, Karena iya. sistemnya bukan kami yang buat. Ini diatur oleh Kemdikbud. Bahkan bukan Kemenak, Pak Bu ya. Jadi ini Kemdikbud, punyanya Kemdikbud. Kalau Ibu telat, kita misalnya mohon Pak, mohon buka lagi. Itu harus ke Kemdikbud melalui Kemenak dulu. Terlalu panjang. Gitu. Jadi Senin. Pak. Ya Pak. Saya Pak mau nanya Pak. Ya, silakan Pak Hamdani. Untuk ya, terima kasih. Untuk daftar ulang itu kan kita nanti di lewat LMS baru Pak ya. Beda dengan Space. Ya, beda. Itu nanti ada linknya, namanya link UKIN. Coba saya lihat ya. Nanti kita daftar ulangnya di sana Pak ya. Betul. Oh iya iya. Nanti akan di-share kok sama Bu Jenny. Satu lagi Pak. Oh, ya bisa Ah, ya. Ya, Pak, untuk video, kita kan sudah banyak video. Video-video ada berapa RPP kemarin. Bisa tidak kalau kita edit, hanya kita tambah di apa saja Pak. Jadi videonya kita selipkan video baru sebagian. Jadi kita tidak buka. Apakah itu bisa dideteksi dari Space dan LMS baru Pak? Oke, itu silahkan diatur. Saya meja mata itu. Saya Pak mau nanya Pak. Oke, silakan Ibu Pina.
Ibu Pinanya suaranya mati. Mute Ibu. Buka dulu mikrofonnya Ibu. Maaf, Pak, tanya Pak. Saya Pak Ibu mau Tina. nanya Pak. Pak. Ya. Pak, kemarin mengajar di kelas 2 kemarin Pak ya. Bisa kita ganti ke kelas 4 Pak ya? Aduh Ibu, suaranya nggak kedengeran. Putus-putus Ibu. Atau Ibu chat saja. Ini di kolom chat ada kok. Coba di chat saja. Kita aja mending. Saya Pak mau nanya Pak. Ya, silakan Ibu. Ya Pak, saya izin bertanya. Di karya inovasi kan kita ada membuat beberapa kegiatan. Kalau video pembelajaran yang kita ambil di tugas lokal karya kemarin boleh nggak Pak? Gimana? Boleh ulang Ibu, maaf. Kan di karya inovasi itu ada yang beberapa itu Pak yang membuat buku, modul, sama video pembelajaran. Nah, kalau saya ambil video pembelajarannya waktu di tugas lokal karya 9 kalau nggak saya salah, itu boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Meskipun tadi karena kita kebijakan lokal. Terus kalau membuat kuis di aplikasi WordWall tuh boleh juga Pak? Dari WordWall, ya. Ya. WordWall maksud Ibu kan? Boleh. WordWall, Quizzes, atau yang lainnya boleh. Oke, Satu saya lagi. jawabnya. Masih ada pertanyaan ya? Ini Satu apakah lagi, ada Pak. batasan minimal upload sertifikat? Tidak ada. Boleh 100, 200, 300 boleh. Kalau misalnya PTK-nya harus diseminarkan, ya wajib. Oke, itu baru itu yang bertanya di chat ya. Sebentar, ada orang menelpon. Belum saya. Ngomong. Ayo. Foto pakai HP aja nanti video. Pakai HP-nya. Iya. Gede tapi Alamatnya belum ada apa belum ada? Alah maksudnya apa Bu itu? Belum datang gitu. Hah? Maksudnya apa? Dadah. PTK-nya berarti yang terbaru. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Pak mau nanya Pak. Mau nanya Pak. Ya, silakan Ibu. Kalau alma maternya belum jadi gimana Pak untuk fotonya? Aku orang absen Apa yang belum jadi, Bu? Alma mater saya Uli tadi kemarin Pak. Walah, ini yang Pak, aku sudah absen lah wong wis jeneng kita wis ning kene. Bu, itu sampean ngirim. belum datang. Oke. Jadi ini ada yang seingat saya yang Bu Uli ini, kemudian ada beberapa, saya ada sekitar 6 yang ternyata tidak mengisi link ya ternyata. Dadah. Kemudian baru setelah saya ingatkan, saya cek ternyata tidak mengisi link, baru kemudian mengisi link. Kemudian saya informasikan ke penyedianya, baru dibuatkan lagi, dibelikan bahannya dulu dan seterusnya, sehingga mengalami keterlambatan. Tetapi terakhir kemarin sore saya sudah telepon lagi, saya minta kepastian untuk pengiriman. Nah, beliau sudah menginformasikan bahwa sudah dikirim kemarin. Mudah-mudahan sampai. Nah, kalau misalnya tidak sampai, ya udah berarti Bapak Ibu bisa menggunakan yang bebas pantas saja. Begitu. Oke? Saya mau tanya Pak. Ya, silakan Pak. Ini Pak, masalah portofolio yang mengenai karya inovasi Pak. Ya. Kalau saya pernah ikut antologi puisi Pak, menulis puisi, apakah itu boleh dimasukkan karya inovasi Pak? Antologi puisi ya? Halo? Ya, antologi puisi yang ber-ISBN Pak. Ini bukan karya inovasi, tapi prestasi saja. Oh, prestasi aja. Ya, di bagian prestasi dia. Terima kasih, Pak. Karena kalau misalnya inovasi ini harus berkaitan betul dengan keguruan, dengan profesi yang Bapak Ibu jalani. Iya, terima kasih Pak sarannya Pak. Oke. Sudah cukup?
Saya Oke, silakan Ibu. tadi kan yang di kriteria publikasi, Pak, di situ hanya ada Sinta 1 dan Sinta 2. Kalau Sinta 3 saya masuk kategori yang mana, Pak? Oh, itu berarti harus menemui Rahwana dulu supaya ditanyain. Serius, Pak? Nah, berarti kalau Sinta 3 tidak ada kriteria di sini, maka berarti masuk ke yang ada ISN dan DOI. Jadi dia masuk yang dianggap seperti dengan Scopus ya. Scopus yang dianggap sebagai publikasi internasional diakui gitu. Itu hanya Q1 dan Q2. Begitupun Sinta itu di Sinta 1 dan Sinta 2. Nah, apakah Sinta 3 sampai Sinta 6 tidak diakui? Diakui, tetapi poinnya lebih rendah. Misalnya kalau kami di dosen itu Sinta 3 itu hanya diakui cuman 20. Begitu Ibu, ya. Jadi nanti dimasukkan ke EISN dan DOI. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, ada yang lain? Cukup sepertinya Pak. Cukup ya? Oke, cukup. Jadi nanti mudah-mudahan Bapak Ibu silakan mulai hari ini disiapkan segala dokumen yang mestinya ada. Saya ingatkan sekali lagi bahwa yang poin wajib itu tidak boleh kosong. Kalau kosong otomatis tidak lulus. Otomatis karena tidak bisa dilakukan penilaian oleh penguji. Pak. Ya. Ini dengan Sulastri, Pak. Ya, silakan Ibu. Pak, kalau bisa tolong yang Bapak jelaskan di share tadi, minta tolong di-share Pak di grup. Oke, siap. Ya, terima kasih, Pak. Pak. Sama. Pak. Ada Pak. Yang ya. Sertifikat itu Pak dari tahun berapa, Pak ya? Dari tahun 2019 sampai 2022, meskipun itu 4 tahun sih. Mestinya itu di 2020 sampai ya kalau ada cukup banyak itu berarti 2020 saja sampai 2022. Pak. Begitu. Pak, yang kata Bapaknya Pak. Kenapa? Video sekarang itu yang kata Bapak yang mau itu tadi kayak mana Pak? Yang buat video tadi yang sekarang itu kayak mana tadi Pak? Buat video maksudnya kenapa tuh? Tadi kan Bapak, tadi katanya kalau udah sekolah buat saya sebagai mahasiswa PPG akan ikut UKIN itu kayak mana maksudnya Pak? Apa video sendiri atau dengan anak-anak atau kayak mana Pak? Yang Bapak jelaskan tadi kurang jelas. Itu video praktek mengajar Ibu. Ya, Ibu praktek mengajar divideokan sebagaimana selayaknya. Yang usahakan memang yang kameranya 2. Jadi usahakan meng-hire 2 orang untuk melakukan dokumentasi. Jadi satu yang view, misalnya view-nya dari belakang, kemudian ada yang dari depan, ada yang fokus ke gurunya, kemudian ada yang ke siswanya, sehingga nanti digabungkan videonya supaya menjadi bagus. Tidak misalnya pakai tripod ditaruh di belakang. Itu cuman kelihatan satu arah begitu sampai selesai, itu sangat tidak menarik. Nanti bisa jadi misalnya record suaranya tidak jelas dan seterusnya. Jadi usahakan sebagus mungkin supaya nanya Pak. Untuk dinilai. Nanya Pak. Ya, silakan Ibu. Pak Suraya Pak. Pak. Pak Suraya Pak. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mengenai RPP tadi Pak, itu harus lengkap dengan lembar kerjanya, PowerPoint-nya juga itu semuanya harus lengkap Pak ya. Terima kasih Pak. Ya betul. Jadi kan LKPD atau misalnya instrumen evaluasi dilampirkan, dilampirkan beserta dengan pengembangan materi pembelajaran. Jadi menjadi lampiran. Tanya, Pak. Oke, makasih Pak. Tanya Pak. Ya, silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Ibu, Bapak. Tanya Pak. Assalamualaikum. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk editing itu berapa menit ya Pak untuk videonya itu? Jadi bilang tadi sudah disampaikan ya 15 sampai 20. Enggak dengar. Ya. 20 menit Pak, berapa Pak? 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Pak, tanya Pak. Ya. Bu Yusukan teh daftar PPG. Silakan. Tanya Pak Mirzan, tanya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kemarin ada kami diperintahkan untuk scan foto sama KTP Pak. Nah yang saya tanyakan itu ukuran berapa ya Pak ya fotonya? 3x4. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk daftar di UKM PPG nanti itu. Termasuk nanti foto itu untuk sertifikat. Jadi mohon fotonya yang agak bagus gitu. Makanya kemarin saya sarankan ke studio foto. Kayak agak keren gitu. Jadi nanti video karena kan sertifikat itu digunakan seumur hidup kan. Jadi agak bagus. Pak, nanya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Izin bertanya Pak. Ukurannya 3x4 Ibu. 3x4. Halo Pak. Ya, silakan Pak Zaibur Rahman. Zaiburman. Pakai itu siapa ya fotonya? Izin Pak. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Pak, saya ingin menanyakan Pak, untuk ini, untuk jadwal UKIN ya, untuk ujian UKIN ya. Yang saya masih ragu ini Pak, untuk RPP-nya, RPP dan video praktek pembelajaran. Apakah itu harus diperbarui semuanya atau baru semuanya Pak? Ya. Untuk makasih Pak. RPP dan praktiknya seharusnya memang baru semua. Berbeda dengan RPP, PPL, dan praktik di PPL. Begitu. Tapi kaidahnya, konsepnya sama. Jadi dimulai dari misalnya kalau RPP kan ada identitas tuh. Nama sekolah dan seterusnya, rumah guru, tema dan seterusnya kan sampai ke lampiran-lampirannya, lampiran pengembangan materi dan lampiran instrumen evaluasi. Begitu. Jadi RPP-nya semester 2, Pak? Ya, seharusnya. Oh, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Tanya Pak Arfas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak, yang pertanyaan saya belum dijawab. Yang mana Ibu? Ukuran fotonya tadi berapa ya Pak? Tadi 3x4. 3,4. 3x4. Oh ya, makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum. Pak nanya Pak. Diana Pak. Mau nanya dia Pak. Nanya dia langsung pergi gitu ya. Izin Pak. Nanya Pak. Assalamualaikum Pak. Saya mau nanya. Ya silakan Ibu. Pak, saya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak, untuk pembuatan video nanti apakah harus ditampilkan lingkungan sekolah, apa cukup kita di dalam kelas? Di dalam kelas aja Bu. Nggak usah sampai ke ruang kepala sekolah. Nggak usah. Tanya Pak. Silakan. Nanya Pak. Pak, tanya. Saya mau nanya Pak. Saya mau nanya lagi Pak. Ya silakan. Ada 2 pertanyaan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi mungkin sudah Bapak jelaskan karena di sini jaringannya agak susah. Jadi masalah PTK Pak, apakah bisa uploadkan PTK yang kemarin itu? Yang kedua, masalah sertifikat, apakah bisa sertifikat yang kita upload di RPL kemarin kita pakai lagi untuk sekarang Pak? Terima kasih Pak. Bisa. Jadi pakai saja. Saya tanya Pak. Tapi tentu yang tahunnya yang memang memenuhi syarat ya, tahunnya di 2019 sampai ke atas. Oke. Tanya Pak. Ya silakan Ibu. Tanya. Tanya Pak.
Saya tanya Pak, ini mengenai video pembelajaran Pak. Ya, ini Pak mau nanya Pak. Lagi, Pak. Satu-satu, Bu. Satu-satu. Saya Pak, Ya. ini saya mau tanya mengenai video pembelajaran. Yang PPL kemarin kan udah berapa kali upload video pembelajaran itu berupa penjelasan materi kepada anak. Berarti yang ini yang praktek ya Pak, misalnya praktek wudhu gitu ya? Bukan, Ibu. Praktek mengajar. Berarti sama halnya seperti yang video-video yang dikirim kemarin. Iya, praktik mengajar. Video itu kan ada dua ya. Ada video pembelajaran, ada video praktik. Yang di sini yang diharapkan itu adalah video praktik. Karena kemarin ada juga yang masih bermasalah nih. Di-uploadnya video pembelajaran. Video pembelajaran itu misalnya video Bapak Ibu menjelaskan materi atau video materi. Yang diharapkan sekarang bukan video materi, tapi video praktiknya Ibu Bapak mengajar di kelas. Ya Pak, dah, makasih. Oke. Sudah? Belum Pak. Oke, satu lagi deh, satu lagi. Ya, apa ini lagi? Pak mau Ada nanya yang Pak. baru enggak yang ditanya nih? Ini Pak, untuk portofolio UKIN itu Pak, apakah kita harus mengupload kembali RPP 3 tahun, kota 3 tahun, apakah tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk durasi videonya itu kan sampai 20 maksimal kata Bapak tadi kan. Apakah itu termasuk video pembuka dan penutup? Apakah 20 menit itu hanya video praktek mengajarnya di luar video pembuka? Itu, Pak. Oke, cukup. Ya, makasih, Pak. RPP-nya cuma 1. Ya. Ya, RPP-nya cuma 1. Yang kedua, untuk videonya memang itu full dari awal, dari pendahuluan. Ini pendahuluan. Makanya videonya nanti tolong dibuat di tulis kan kalau misalnya kita editing video itu ada slice ya. Perubahan dari video 1 ke video kedua. Dibikin slice atau kata di sana. Misalnya dari menit 1 sampai menit 2 itu pendahuluan. Menit 3 sampai menit ke 14 misalnya materi. Kemudian 16 sampai 20 itu evaluasi misalnya. Bahkan bila perlu dirinci lagi misalnya ada momen-momen yang memang perlu diperjelas itu supaya betul-betul ada dan bisa dibuktikan kegiatan itu sesuai standar yang diharapkan gitu. Kosong ini berarti masuk video kita memperkenalkan diri itu sudah masuk durasinya tuh, Pak? Betul. Sama kampung di Betul. Itu sudah masuk. Terima kasih ya Pak. Boleh nggak lebih 21 menit gitu, nggak apa-apa sih. Sudah selesai ya Pak. Oke, masih ada Ibu Sri? Bertanya Pak, ini media pembelajaran memakai video animasi bukan memakai PowerPoint ya Pak, karena kami mengajar di MI kelas 1. Saya tanah pilihan anak. Media pembelajaran memakai video animasi itu Pak, apa bukan pakai PowerPoint ya Pak? Boleh apa saja tergantung kelas yang Bapak Ibu ampuh. Boleh mau animasi, mau misalnya RW, desa, kecamatan. yang bukan berdasarkan teknologi kayak gitu, boleh. Ini yang nggak bertanya boleh di-mute-kan saja dulu supaya tidak noise teman-teman yang bertanya. Oke, sudah cukup ya? Ya, Ibu Helnela. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, di poin pertama itu Pak, apakah boleh upload skripsi yang sudah ditulis di Google Scholar yang tahun 2020 apa boleh kayak gitu Pak? Tidak. Untuk skripsi, tesis, disertasi itu tidak termasuk bagian dari penelitian karena itu termasuk bagian dari pendidikan. Nyam-nyam ya. Begitu ya. Jadi berbeda dia, kecuali misalnya dari skripsi itu Bapak Ibu buatkan artikel kemudian dijurnalkan, dimasukkan ke jurnal. Maka yang dihitung artikelnya, bukan skripsinya. Oke, sama-sama. Ya Pak. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Pak, mengenai jadwal UKIN ini, itu kan Bapak sampaikan yang poin ketiga itu ada praktek, editing, dan upload ke YouTube video praktek. Ini jadwalnya tanggal 12 sampai 14, sementara di bawahnya itu ada upload RPP dan video praktek ini di tanggal 15-16. Ini sebenarnya yang upload video praktek itu di tanggal berapa Pak? Oke, ini upload ke YouTube atau ke Google Drive ini ya. Ya. Yang ini. Kalau ini upload ke UKM PPG-nya. Oh iya, beda ininya ya, beda tempat uploadnya ya. Ini berarti Bapak Ibu melakukan praktek editing dan mengupload ke YouTube ya. Nah, nanti link YouTube-nya itu, link di Google Drive-nya itu diupload lagi di sini di website UKM PPG. Oh iya. Begitu. Ya, paham Pak. Terima kasih. Oke, coba saya lihat dulu ya linknya gimana. UKIN. Oke. Saya buat dulu ini. Salah. Ini alamat website tempat Bapak Ibu harus mengupload nanti. Nanti di-share Pak Mizon. Iya. Oke. Cukup ya? Mudah-mudahan semuanya sehat, afiat. Amin. Semua. Dan kami berharap semuanya bisa menjalani ini dengan baik. Amin. Lulus. Amin. Amin ya Allah. Oke. Baik, saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin penjelasan toh loh Bu. Kui juga pertanyaan ini ku wae lho lah. Ini belum nanya bubar. Belum nanya. Ya udah. Oke.